Seluruh masyarakat Indonesia dan Jawa Timur, save video saya ini dan share ke seluruh keluarga, kerabat, teman semuanya. Ini makin gila kabarnya, rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak juga kena impactnya. Rumahnya dibakar. Aksi demonstrasi tidak hanya terjadi di Jabodetabek tapi juga di Surabaya. Aksi ini berakhir dengan ricuh pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025. Konsentrasi massa di sekitar Gedung Negara Gerahadi berubah menjadi aksi anarkis ketika kerumunan tak terkendali dan melampiaskan kemarahan dengan merusak fasilitas negara. Salah satu titik yang menjadi sasaran adalah rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang terletak di sisi barat Gedung Gerahadi. Beredar cuplikan video yang memperlihatkan hunian tersebut menjadi korban amukan massa setelah dilempari batu, petasan, hingga benda-benda mudah terbakar. Api cepat merembet, membesar, dan akhirnya melalap habis bangunan bersejarah itu. Kepulan asap hitam terlihat menjulang tinggi, sementara kobaran api semakin tak terkendali meski aparat gabungan TNI dan Polri sudah berusaha menghalau massa. Aparat juga tampak berupaya melindungi gedung-gedung pemerintahan lain agar tidak ikut menjadi sasaran. Namun hingga larut malam, suasana kawasan Gerahadi masih mencekam. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai keberadaan Emil Dardak maupun sang istri, aktris Arumi Baksen. Publik masih menunggu kepastian terkait kondisi keluarga Wakil Gubernur setelah kediaman resminya dilalap api. Ini makin gila kabarnya, rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak juga kena impactnya. Rumahnya dibakar. Gua semakin yakin kalau sisa-sisa dari demonstrasi ini udah bukan gerakan murni rakyat lagi. Banyak provokator di sini. Makin kesini orang-orang yang nggak salah apa-apa juga kena. Padahal tuntutannya jelas kepada para anggota DPR yang udah pada nggak waras. So please guys, jangan mudah kepancing, jangan mudah terprovokasi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Gua khawatir kalau demo ini semakin meluas dan merugikan banyak hal dari Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia dan Jawa Timur, save video saya ini dan share ke seluruh keluarga, kerabat, teman semuanya. Sekarang khususnya di Jawa Timur sudah beredar himbauan bahwasannya anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, SMK diliburkan. Dan ada informasi bahwasannya beberapa Pemkot dan Pemkab di Jawa Timur juga melarang PNS memakai seragam dan memakai mobil dinas atau mobil-mobil pribadi. Ini semuanya karena besok banyak sekali ajakan-ajakan demo yang berbau provokatif, ajakan-ajakan demo yang berbau anarkis. Kita semua masyarakat Jawa Timur harus bisa menjaga daerahnya masing-masing, khususnya Surabaya dan Kota Malang. Surabaya dan Kota Malang menjadi titik di mana orang-orang memanfaatkan aksi-aksi anarkis seperti ini. Kemarin kita sudah melihat banyak sekali fasilitas umum, gedung Gerahadi, kantor polisi, fasilitas umum seperti di Jakarta juga halte, seluruh ruko-ruko, luar biasa. Hal-hal seperti ini sangat rentan karena adanya penyusup. Ada penyusup demo. Banyak orang sekarang meyakini bahwasannya bukan warga, bukan masyarakat yang merusak seluruh fasilitas umum. Warga dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang santun, adalah masyarakat yang tidak menginginkan kondisi ini menjadi parah. Ini ada penyusup, ini ada orang yang ingin memanfaatkan momen ini. Jadi share video ini ke seluruh keluarga, ke seluruh teman. Kita harus menyayangi jiwa dan diri kita sendiri. Kita harus menyayangi seluruh keluarga kita. Jangan sampai terprovokasi.
jangan sampai bertindak anarkis, karena besok banyak sekali ajakan-ajakan untuk berdemo yang berbau anarkis dan berbau provokatif. Jadi saya harapkan kita semua menjaga Jawa Timur, menjaga kota Malang, menjaga kota Surabaya, menjaga Indonesia untuk tidak bisa terprovokasi dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau bertindak anarkis seperti ini. Di rumah saja, pulang kalau anarkis, tetap demo dengan akal sehat. Penjarahan kok didukung? Kalian pikir akan berhenti sampai di sini? Hanya di rumah Syahroni, Eko Patrio, dan mungkin Sri Mulyani? Enggak akan berhenti di sana. Setelah ini, negeri akan kacau, ekonomi akan hancur lebur, pekerjaan akan pada libur, akan lebih parah daripada COVID, ya kan? Nanti orang-orang pada nganggur, tapi perut tetap lapar. Setelah rumah-rumah para politisi itu dijarah, selanjutnya apa? Saya yakin nanti rumah etnis-etnis Tionghoa nanti akan dijarah dengan alasan yang nggak jelas. Nanti kalau sudah selesai di sana, rumah-rumah kita, perut-perut lapar itu perlu diisi, ekonomi terpuruk, pekerjaan nggak ada, rumah-rumah kita selanjutnya. Dan saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Hari ini akan belanja cukup banyak, karena kalau ini terus berlanjut, mungkin kita semua akan jadi korban. Orang-orang bodoh dengan perut lapar itu nggak pandang bulu, guys. Saya nggak belain Syahroni, masa bodoh dengan Syahroni. Saya khawatir sama keluarga saya. Hati-hati keluarga kalian juga. Guys, gue sengaja bikin video ini supaya kalau misalnya undang-undang perampasan aset tidak jadi disahkan, setidaknya kalian sudah tahu betapa pentingnya undang-undang ini, mumpung perhatian kalian semua lagi ke sini. Nah, kita pahami dulu ya, undang-undang perampasan aset ini sangat ditakuti oleh pejabat, karena di bawah undang-undang korupsi kita yang sekarang, pejabat itu hanya bisa disita asetnya kalau sudah terbukti beneran korupsi. Artinya, kalau mereka 10 kali korupsi dan ketahuan cuma 1, maka asetnya yang disita itu hanya dari 1 kasus korupsi yang ketahuan ini. 9 yang tidak ketahuan, itu nggak bisa disita. Dan kejahatan korupsinya harus dibuktikan dulu di pengadilan, baru bisa dieksekusi. Nah, di bawah undang-undang perampasan aset, sistem kerjanya nggak seperti itu. Penegak hukum tidak perlu membuktikan kejahatannya. Jadi kalau ada seseorang yang tiba-tiba kaya, tapi tidak diketahui dari mana sumber pendapatannya, misalnya ada yang tiba-tiba punya rumah gede, tapi nggak tahu dari mana sumber rumah ini, atau tiba-tiba ada pejabat yang punya mobil Porsche, tapi nggak bisa menjelaskan dari mana sumber Porsche ini, itu bisa disita oleh negara, tanpa perlu membuktikan bahwa mereka melakukan korupsi. Keren nggak undang-undang ini? Banyak pejabat, bahkan konglomerat-konglomerat, yang nggak akan mau undang-undang ini disahkan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lagi nyembunyiin kekayaannya. Mau dikirim ke luar negeri pun harus lewat sistem perbankan, tetap akan termonitor dan ketahuan kan. Jadi jujur sebenarnya gue pesimis undang-undang ini akan pernah bisa disahkan di Indonesia, kecuali memang benar-benar didesak oleh rakyat. 1 menit paham hukum, kalian tahu nggak kalau negara udah kacau banget, hukum sipil itu bisa berhenti dan diganti darurat militer? Secara hukum apa sih definisi dan kriteria untuk memberlakukan darurat militer di Indonesia? Simak guys supaya kalian ngerti. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya, menyebutkan bahwa pihak yang menyatakan darurat militer adalah Presiden. Nah, berikut adalah kondisi yang bisa membuat Presiden menetapkan darurat militer. Yang pertama, keamanan atau ketertiban umum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat kelengkapan secara biasa. Yang kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Yang ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus yang ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Nah, kalau darurat militer diberlakukan, hal-hal yang bisa diterapkan contohnya adalah pemberlakuan jam malam, kegiatan kalian bisa dibatasi dan mungkin media juga bisa disensor guys. Nah, gimana pendapat kalian? Seperti biasa, jangan lupa follow gue untuk konten hukum seru lainnya, oke?